Jadi, untuk mengkorelasikan dua keadaan tersebut, memang umat ini pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, memahami hadis-hadis firqah itu sebagai hadis pembenar justifikasi. Ya udah, pecah aja. Sehingga dikarang satu hadis, ikhtilafu ummati rahmat, perpecahan umat itu rahmat. Padahal Rasulullah mengatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adab. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memahami bahwa yang benar itu saya. 73 itu ya selain saya. Sehingga di sini muncul orang yang ngomong ngaku paling benar sendiri itu. Ini juga salah. Kemudian yang ketiga, mereka menjadikan sebagai sinyal bahwa Rasulullah SAW itu memberikan sinyal, Rasulullah memberikan peringatan, Rasulullah memberikan rambu-rambu bahwa di akhir zaman nanti, makanya zaman Rasulullah nggak ada. Sehingga bahasa Rasulullah itu mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi telah pecah. Karena Rasulullah ketika mengatakan itu memang sudah selesai. Waftaraqatin nasara ala 72 dan Nasrani telah pecah menjadi 72. Wasataftariqu ummati, umatku ini akan pecah. Berarti ketika zaman Rasulullah belum. Dari sini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya begitu besar. Bagaimana bentuknya, Pak? Mas, Rasulullah ibarat orang tua yang penyayang, bahkan lebih ketika anaknya mau pergi ke Surabaya umpamanya, atau ke suatu tempat yang hanya mengetahui cerita secara umum tapi belum pernah ke sana. Nah, saya dengar-dengar perjalanan itu banyak rampoknya, dan rampok itu kira-kira aksinya itu kebanyakan jam 1 malam. Tolong ya, nanti kalau di situ hindari jam 1 malam. Terus nanti di tikungan itu licin, nak, katanya ada tikungan, tapi bapak juga belum pernah ke sana. Tapi tikungan itu bahaya. Bahkan sering itu mobil kejungkir kebalik. Terus nanti ada tanjakan. Itu, nak, nanti tanjakan itu banyak ban yang pecah. Terus rem blong. Jangan mepet-mepet mobil ya, nak. Sampai akhirnya kira-kira tanda-tanda kampung yang kamu mau tuju. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah. Bukan untuk diikuti, kan, untuk waspada. Makanya Rasulullah jelaskan semua. Meskipun Rasulullah menjelaskan firqah-firqah yang sesat, yang benar itu seperti ini. Jalannya harus begini, hati-hati. Sampai pada tingkatan Rasulullah menjelaskan al-jamaah itu yang dimaksudkan siapa? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Intinya Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya kitabullah, akan selamat, akan berada di dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan banyak sekali di situ juga Allah dan Rasulnya menjelaskan masalah-masalah perpecahan, firqah, kesesatan, bahaya. Persis seperti orang tua penyayang tadi ketika melepas anaknya supaya di sana tidak celaka di tengah jalan sampai pada tujuan. Nanti jalan yang kamu lalui itu, di sini itu banyak perampok, aksinya itu begal jam 1 malam. Tolong ya dihindari. Wahai umatku, ini ada kelompok sesat. Khawarij cirinya begini-begini. Jahmiyah cirinya begini-begini. Rafidah begini. Hindari ya. Nanti ada lagi tikungan yang tajam. Banyak mobil kebalik di situ. Nanti juga ada tanjakan, banyak remblong.
Salahnya di mana Rasulullah mengatakan seperti itu? Dan kita sudah dikasih rambu masing-masing. Lurus, kanan kirinya ada garis-garis. Dan masing-masing garis itu subulus syaiton, setan. Jangan ikuti. Oke? Dari situlah Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada idealita, ada realita. Realita ini tidak bisa diingkari, yaitu umat pecah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, saya berdoa kepada Allah 3, dikabulkan 2, ditolak 1. Di antaranya doa, ya Rasulullah, janganlah engkau bikin umatku ini satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh. Allah tolak, pecah. Tapi kan Rasulullah kasih rambu-rambu tadi ini. Rasulullah sudah kasih peringatan, jangan ikuti perpecahan. Rasulullah juga sudah kasih tahdir keras, supaya hati-hati terhadap pemikiran-pemikiran sesat itu. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnatun aw yusibahu adzabun an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun adim." Hendaknya mereka itu waspada, ya, waspada, menyelisihi. Nah itu aja. Jadi kuncinya itu satu, Pak, supaya nggak kena fitnah, nggak kena adab. Taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan di tengah kalian 2 perkara. Ini i'tasamtum bihima lan tadillu ba'di, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat. Sama dengan firman Allah tadi, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maksudnya kitabnya dan termasuk ajaran Rasul yang datang dari Allah, faqad hudiya, maka dia akan mendapatkan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, taraktukum 'alal mislil bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Coba bayangin, Pak. Padahal faktanya kan, malam nggak pernah sama dengan siang kan. Artinya apa? Antum tahu nggak Pak memahami hadis ini? Saking gamblangnya, saking jelasnya, saking cetonya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di, tidaklah ada orang yang menyelisih setelahku illa halikun, kecuali pasti hancur. Udah, clear. Tinggal ngaji enggak, melajari enggak. Makanya pusat jantung daripada kebaikan ilmu. Rasulullah mengatakan apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki Allah baik pasti dipahamkan agama. Jantung kebaikan. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, sulit sekali orang itu bisa menjadi baik tanpa ilmu. Kalau ada orang yang baik tanpa ilmu, kebaikannya parsial. Parsial. Contohnya apa? Wah, baik banget tuh orang pendiam, tapi tanpa dasar ilmu, mangkel dikit nyantet. Hebat, pendiam. Itu. Wih, orang ini dermawan, baik banget, nyawer sama, gitu kan? Karena nggak ada ilmu, nyawer. Itu makanya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alihi bil ilm, siapa yang dikehendaki Allah baik dunianya, hendaknya dengan ilmunya. Siapa yang ingin dikehendaki Allah baik itu akhiratnya, hendak dengan ilmunya. Dan ilmu yang paling bagus, ilmu yang paling mulia kata Imam Ibnu Hazm, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan ilmu yang bisa menghadirkan ridha Allah. Itu sudah closing. Makanya betul kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah, asas dasar fondasi utama ilmu adalah yang mendatangkan takut kepada Allah. Itu ridha. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah siapa? Ulamanya. Itu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.